Yo guys, back again with me, Hari Nugroho. Ada satu hal yang gue penasaran ya. Gimana prosedurnya jika ada orang yang pengen beli mobil Vios X Taxi Bluebird? Nah, di video kali ini gue dapat kesempatan untuk ngobrol sama ownernya. Tanya-tanya pengalamannya dia tuh gimana dari awal dia beli mobilnya, apa aja prosedur yang dia lewatin selama proses pembelian mobil dari Bluebird sampai akhir jadi miliknya dia. Nah, sebelumnya gue pengen kasih lihat lo eksterior mobil ini sekarang kondisi seperti apa. Simak terus. So, jadi seperti ini nih guys, kondisi mobilnya saat ini. Dan gue yakin lu semua juga pasti udah nggak asing ya sama desain eksterior dari mobil Vios ini. So, dari foto yang dikirim ownernya ke gue nih, ini mobil kelihatan masih oke banget ya. Masih kelihatan mulus, bersih dan terawat. Dan kelihatan juga ya, headlampnya udah diganti nih, soalnya kelihatan lebih terang ya. Keren. Nah, sekarang gue akan langsung interview ownernya biar tahu nih ya pengalaman dia gimana saat dia beli mobil ini dari Cool Bluebird-nya. Oke, simak terus. Halo Ian, apa kabar? Halo, Baik ya? alhamdulillah, luar biasa. Wih, Ian, makasih banyak nih waktunya udah mau diinterview kayak gini. Bro, Ya, sama-sama. tolong sebutin merek, tipe, dan tahun pembuatan mobil lo. Oke, ini mobil gue Toyota Vios tipe E tahun 2010. Lo beli dari tangan pertama atau lo beli dari mana tuh mobilnya tuh, bro? Tuh, kebetulan sih waktu pas beli ini di PT ya, PT Bluebird. Ini waktu itu pas awal tahun 2016 kalau nggak salah belinya. Oh gitu, wah ini menarik banget nih. Ini adalah satu hal yang gue penasaran juga bro. Karena gini, gue tuh pengen tahu prosedurnya gimana nih. Nah, Yan, minta tolong dong, lu ceritain gimana caranya lu bisa dapetin tuh mobil. Berarti ini mobil kan bisa dibilang ex Bluebird ya. Gimana Iya, caranya gimana caranya lu dapetin mobil itu, lu tahu dari mana infonya dan prosedurnya apa aja sih saat lo ngambil mobil itu di poolnya berarti ya? iya betul. Ngambilnya di pool. Oke. Waktu itu sih lagi jalan-jalan keliling-keliling terus lewat di suatu pinggir jalan ada pool taksi. Nah terus pas ngeliat, wah itu DP cuma 5 juta nih. Oh gitu. Pas mampir ternyata harganya juga di bawah 100. Ya udah waktu itu ngambil syarat awalnya sih cuma kayak bikin DP dulu ya karena kan ada perjanjiannya. Oh gitu. Itu bikin perjanjiannya itu sekitar 500.000 tanda jadinya. Nah terus nanti tinggal kita cari unitnya nih. Kalau udah cari unitnya, dilihat-lihat dulu unitnya yang serp yang mana, pengennya warna apa, nanti bisa request gitu. Oh, oke. Sebentar, gue mau simpulin. Tadi lu harus ada perjanjian dan dengan seharga 500.000 itu tanda DP-nya gitu ya? Iya tuh. Oke. Kalau sorry, tadi yang 5 juta apa tuh? Tadinya kan lihat di logo depan itunya itu kalau kredit. Oke, berarti ini lo cash ya? Siap, Biasa. Sultan. Oke, Yan. Ini menarik nih. Berarti setelah lo dikasih tanda jadinya, berarti kalau cash itu cukup lo tanda jadi 500.000, langsung saat itu juga lo masuk ke poolnya, lihat-lihat unit dan pilih-pilih warna gitu ya? Mau warna apa gitu? Ya, betul. Oh, Kan berarti ada yang udah jadi, ada yang nanti kalau misalkan nggak ada pilihan di situ ntar kita bisa ident. oh, inden berarti nanti dia akan memproses penggantian catnya buat lu gitu ya? Ya betul. Wis, mantap. Bro, kalau yang lo alamin, lu milih warnanya udah ready atau inden kalau lo? Kebetulan waktu itu ada ready warna abu-abu, jadinya milih itu. Soalnya kan waktu itu ada 3 pilihan warna, hitam, silver, sama abu-abu. Kebetulan memang serpnya di abu-abu kemarin. Soalnya dari unitnya kelihatan lebih bagusnya yang abu-abu.
Soalnya Berarti kan ada, kalau dari di Bluebird itu ada track recordnya, jadi kita bisa ngeliat tuh. oh, keren-keren. Wah, Bluebird oke juga berarti ya. Berarti Ian nih, gue simpulin, Ian ngambil yang udah ready warnanya ya, langsung ditunjuk itu ya. Iya, karena kan udah dilihat-lihat dulu fisiknya gimana. Oke. Di test drive juga. Oh, test drive juga. Mantap. Iya. Bro, sebelum lo test drive, tadi lo bilang kan ada recordnya tuh. Itu service record dari Bluebird-nya asli ya? Kelihatan dia udah perbaikan apa aja atau gimana isi service recordnya, bro? Iya betul, jadi di situ ada keterangannya kalau misalkan tuh mobil bekas nabrak, terus kena banjir, itu ada recordnya. Jadi bukan cuma servisnya doang. Jadi kalau misalkan di kilometer sekian, oh ini jadi insiden nabrak sesuatu, nah tadi ada di situ. Wah gila, Bluebird jujur banget ya. Keren-keren asli, gue baru tahu informasi ini. Berarti yang sepengetahuan lo atau sepengalaman lo, berarti kalau misalnya apa namanya semakin jelek track recordnya itu harganya harusnya lebih drop dong ya? Tapi kalau di Bluebird semua harga sih hampir sama, mungkin yang track recordnya jelek mungkin nggak dijadiin unit buat jual kayaknya. Oh gitu, oke. Soalnya ada jeleknya kan pasti. Oh, berarti bisa dibilang kalau untuk harga yang dipublish apapun kondisinya yang lo lihat itu rate-nya hampir sama lah harganya ya, bisa dibilang seperti itu ya? Iya. Betul. Oke, menarik nih. Gue bener-bener baru tahu informasi ini. Jujur dia. Nah, Ian. Terus, Iya. Ian kesana, lu sendiri apa ada orang yang ngerti mobil yang nemenin lu? Waktu itu sih sama bapak ya, sama-sama orang awam, jadinya ya cuma sekedar yang penting nggak ada suara aneh-aneh, aman ya udah. Wah, ini keren nih guys, karena gue pribadi juga awam. Ini pengalaman berharga banget dari Ian nih. Oke, berarti lu temenin bokap yang notabene-nya awam juga ya, sama-sama awam, oke. Sama gue juga awam bro. Nah, terus abis itu, pas lu test drive, itu test drive-nya di lingkungan poolnya atau boleh bawa-bawa keluar tuh? Kebetulan waktu itu kan belum bisa nyetir. Nah, jadinya test drive-nya masih lingkaran situ, cuma lepas kopling. Mantap. Hebat nih. Ini guys, Ian, gue salut banget sama Ian. Dia bener-bener beli mobil ini pakai uang dia sendiri dan nabung sendiri. Keren lo bro, keren banget asli. Alhamdulillah ya, rezeki ya. Cash lagi, gila kan, sultan ya. Nah, terus Ian, abis lo test drive, lo udah ngerasa cocok sama mobilnya, sama warnanya, terus lo lihat udah kelihatan track record segala macem. Abis itu saat lo bilang deal, lo setuju, itu hari itu langsung lo bayar atau prosedurnya gimana nih? Sampai akhirnya tuh mobil bisa lo bawa pulang. Berapa lama? Kebetulan waktu itu kan apa ya? Jadi kita habis DP 500.000, kebetulan itu mobilnya belum bisa diambil, sekitar sebulan sih baru bisa diambil. Oh gitu. Hampir sebulan. Nggak nyampe sih sebenarnya, kayak 2,5 minggu lah. Sorry, apanya yang 2,5 minggu? Buat proses kayak berkas-berkasnya. Oh, itu berkas-berkas kayak termasuk intinya balik namanya, STNK-nya, segala macam, BPKB-nya itu mereka yang ngurusin ya? Lo terima beres gitu? Kalau itu kan dia tetap nama PT kalau masih awal. Tapi kalau misalkan kalau mau balik nama langsung, ya itu kan kita ngurus sendiri. Ngurusnya ke Samsat. Oke. Berarti masih atas nama si Bluebird-nya, dan akhirnya lu setelah surat-suratnya pindah ke tangan lu, plus mobilnya, lu ngurus lagi ke Samsat ya untuk balik nama gitu ya? Iya, tapi kebetulan kemarin selama 5 tahun minjem data. Sebenarnya sih nggak boleh. Tapi aman ya, nggak kena masalah ya? Aman. Alhamdulillah, mantep banget men. Oke, berarti 1 bulan setelah berkas-berkas itu kelar, mobilnya akhirnya bisa lo ambil ya. Lo ambil apa diantar mobilnya, sorry? Diantar sama salesnya. Oke. Kalian kan nggak bisa nyetir. Keren. Diantar ya ke rumah ya? Diantar. Idi. Soalnya kan dekat rumah juga. Itu pool Bluebird apa namanya bro? Daerah mana? Masih sekitaran daerah Kecapi. Oh, Kecapi ya? Ya sekitaran situ lah. Masih Kecapi, daerah Kecapi.
Kecapi, oke. Ini for your info guys, ini Kecapi yang dimaksud adalah daerah Pondok Gede dan sekitarnya ya. Oke. Iya. Oke. Terus Yan, pas lo mobilnya udah datang ke rumah nih, ya kan? Terus berarti lo latihan nyetir dong sampai lo bisa akhirnya kan? Nah, Iya. setelah lo pakai tuh mobil bro, ada nggak part di mesin ataupun kaki-kaki yang memang karena udah umur akhirnya lo ganti, men? Kebetulan saya juga makainya agak sedikit ugal ya. Jadinya kaki-kaki depannya sering bermasalah. Kadang kemarin udah sempet pernah ganti rak setirnya, terus shocknya juga pernah ganti buat bagian depan. Link stabil, paling gitu-gitu aja sih, standar sih. Oke. Tapi pas penggantian itu maksudnya yang mau gue tahu gini bro, satu mobilnya udah di rumah lo, itu pas abis lo udah lancar nih ya, mobil udah di rumah lo pakai, itu sampai akhirnya lo tahu ada kerusakan tersebut, jedanya lama nggak? Sebulan atau 2 bulan setelah mobilnya datang atau gimana? Maksudnya gue mau tahu barang yang dikasih Bluebird itu bener-bener bagus atau agak-agak kurang gitu? Kalau untuk pergantian part itu agak lama sih, sekitar setahun. Oh, setahun. Kalau kayak waktunya servis ya pasti akan kayak normalnya 3 bulan atau 6 bulan dia kayak berebet, ya wajar lah, itu kan kalau udah lama kan pasti kotor ya throttle-nya. Oh, wih, throttle nih keren nih, udah ngerti mesin nih, bahaya nih. Berarti bisa disimpulin mobil dari Bluebird yang lo dapet di rumah tadi, yang udah lo beli, lo puas ya? Berarti secara kualitas beneran bagus ya? Dibilang bagus banget juga enggak, tapi kalau dibilang jelek juga enggak, jadi sedang lah. Sedang ya? Tapi intinya lo sebagai pembeli nggak kecewa ya? Insya Allah sih nggak terlalu. Soalnya emang penyakitnya dia tuh ada juga, kayak misalkan kayak di gigi satu, dia sering kayak endut-endutan gitu. Oh, itu yang lo rasain setelah beli dan sebelum diperbaiki itu ya? Iya. Oke. Sorry, yang balik lagi tadi lucu nih ke racking steer, kaki-kaki, terus ke yang lo ganti tadi, yang lo sebutin di awal, itu habis berapa bro? Waktu itu rack steer habis 2 juta. Kalau untuk shocknya ganti berapa kemarin nih? 1,2 kalau nggak salah di kiri kanan. Oh, 1,2 sepasang tuh? Iya. Oke. Terus stabilizer standar lah, itu 150 sampai 200. Oh, mantap. Itu barang-barangnya barang ori semua lo benerin? Lo gantinya? Kebetulan sih gantinya di bengkel kaki-kaki ya, jadi nggak tahu ori apa enggak. Oh, di bengkel kaki ya. Ih, keren. Apa nama bengkelnya di mana bro, buat referensi yang nonton nih? Di ujung aspal. Oh, daerah ujung aspal ya? Daerah ujung aspal, depan PLN, gardu PLN-nya itu. Itu ada tuh. Ujung aspal Pondok Gede ya? Iya. Oke, inget nggak nama bengkelnya? Enggak. Main nggak apa-apa. Keren. Itu tadi dari segi kaki-kaki, jadi depannya juga, bagian depan yang lebih kena ya. Secara lu juga tadi nyetirnya kan agresif ya nggak? Iya. Kadang tariknya di atas 120, jadinya ya maklumin. Gue merasakan hal yang sama bro. Awal-awal bisa nyetir, buset deh, nggak ada yang boleh ngebalap gue. Keren. Terus kalau sekarang gitu. Kenapa? Iya, sampai sekarang juga masih kayak gitu ke bawah. Nggak apa-apa, udah nikmat. Soalnya Keren nih. Nah, kalau kaki belakang ada masalah nggak? Sampai dari awal beli sampai sekarang sih nggak ada, aman. Mantap ya. Berarti lo udah punya mobil ini udah berapa tahun tuh bro? 5 tahun ya? 5 tahun. Wih, keren. Awet juga sih. Kalau menurut gue sih awet tuh ya, untuk ukuran mobil yang ekstraksi dengan historical lo seperti itu, menurut gue sih oke sih, wajar lah. Terus bro, ke sektor mesin deh. Nah, setelah lo beli, ada kendala nggak dari mesinnya? Sampai harus lo ganti gitu, baik karena umur ataupun karena kerusakan? Kebetulan waktu itu pernah ganti kopling doang sih. Oh, kopling. Kalau mesin paling ganti sealnya doang sih.
itu doang sih, paling yang rembes-rembes dikit diganti sealnya. Even kalau umur udah hitungannya udah 10 tahun dari tahun 2010. Tapi keren sih, cuman itu perbaikan minor lah menurut gua, nggak yang fatal sih kerusakannya sih. Keren. Terus kayak sistem pendinginannya, radiatornya, fan, electrical segala macam aman tuh sampai hari ini. Kebetulan kalau untuk AC waktu itu udah pernah ganti kondensor. Wah, mantap. Itu ganti kondensor kalau nggak salah itu karena waktu itu lagi nyetir di tol, tiba-tiba ada loncatan dari sebelah batu kena apa namanya, kolong ya, intinya kolongnya terus masuk penyok, jadinya bocor. Waduh, oke, berarti itu kerusakan karena insiden lah, bukan karena dari barang itu sendiri ya. Awalnya sih bertahan sampai sekitar 2-3 bulan, terus lama-lama kok jadi nggak dingin, terus pas diisi freon dingin lagi, terus dicek lagi karena nggak dingin lagi, akhirnya dicek lagi, dibongkar, ternyata kondensornya yang rusak. Aduh, men, habis berapa tuh lo ganti tuh kondensor? 2,5 juta. Mantap. Gak apa-apa lah ya, namanya mobil dipakai sendiri harus dibenerin biar nyaman. Tapi berarti sekarang udah adem lagi ya? Adem banget. Oke. Terus bro, kalau untuk pendinginan mesin kayak radiator, apa segala macem, apa fan untuk kipas mesinnya itu ada kerusakan nggak setelah lo beli? Kalau kebetulan kan itu juga udah 5 tahun ya, waktu itu sempat radiatornya di servis karena mampet. Oh mampet ya, wajar sih. Sama water inletnya pernah pecah karena nggak tahu. Itu akhirnya ganti tuh, satu set radiator atau perbaikin aja? Diperbaikin aja sih. Oh, habis berapa bro perbaikan bro? Perbaikan waktu itu sempat karena yang pertama itu pas waktu ke puncak dia cuma mampet doang kan, terus akhirnya diservis. Nah yang kedua ganti tutupannya karena nggak tahu itu kayaknya bocor, rembes, jadinya diganti, itu sekitar 600-an. Terus kalau buat water inletnya itu cuma 100.000. Oke. Itu perbaikannya di bengkel spesialis Toyota kah atau di mana? Enggak, bengkel umum. Wih, keren. Daerah-daerah ujung aspal juga? Betul. Mantap. Tapi berarti sampai sekarang setelah lo perbaikin, mobilnya nggak pernah ada overheat, nggak ada apa segala macam, aman ya? Normal ya semua ya? Aman banget. Aman banget ya? Wih, gila ya. Berarti so far gue simpulin nih mobil cuman di perbaikan dikit yang wajar karena umur, mobilnya seger lagi ya? Iya. Oke, mantap banget tuh, gokil kan. Nah, terus bro, tadi untuk yang kopling, tadi lo ganti plat kopling ya? Ganti ya lengkap, satu set matahari, apa namanya, bearingnya sama itunya, satu set lah pokoknya. Satu set ya? Itu gejalanya apa yang lo rasakan sampai lo mikir, emang harus ganti koplingnya nih? Dia nggak gigit atau gimana? Dendetan? Awalnya dia bunyi klotok, terus diinjek koplingnya, habis itu dilepas dia hilang. Itu kata orang bengkelnya kayaknya udah tipis, terus pas dibongkar ternyata benar. Itu sudah waktunya enggak? Iya, wajar banget. Tapi apa sih, keren nih, gila, badak tuh. Itu habis berapa bro ganti satu set kopling tuh? 1,6 udah sama ongkos. Wah, iya, segitu? Iya. Wah, gokil. Di mana men ganti? Waktu itu dari di Facebook ya. Jadi ketemu bengkel di daerah Jati Kramat situ, agak masuk ke gang sih. Betulinnya di situ. Daerah Pondok Gede juga ya? Iya, masih sekitaran. Yoi guys, jadi gue sama Ian nih daerah Pondok Gede rumahnya. Wah, banyak bengkel juga sih. Keren. Dan sekarang kalau perbaikin kopling nggak ada masalah ya? Kopling alhamdulillah sih sekarang enggak. Mantap. Keren men. Terus untuk rem deh.
udah sempet ganti kampas rem nggak? Kampas rem pernah, rem depan sama belakang. Oke, habis berapa tuh? Nggak nyampe gope. Gede gue, wih gila ya. Ini asli tuh. Nggak tahu, waktu itu beli di tempat spare part sih kayaknya. Oh, Nggak begitu ori kayaknya. tapi yang penting aman lah ya, bisa ngerem ya. Aman. Mantap. Oh, ada satu lagi tadi gue ketinggalan. Untuk si set kopling tadi, itu brandnya apa? Ingat nggak? Sesuai dengan orinya, dia pakai ada yang Aisin, ada yang itu pokoknya ori kalau yang koplingnya. Kopling ori ya, plat kopling ori ya. Ih, keren. Itu soalnya buat daleman kan, jadi harus yang bener-bener yang awet. Keren, men. Gue salut sama lo, gue bangga sama lo. Gila sih, keren banget lo. Yan, terus Yan, untuk perawatan berkala lo di mana, Yan? Perawatan rutin? Kalau perawatan rutin, Whoops, tahan guys, kita istirahat dulu ya. Karena kalau gue terus ini, gue takutnya lu capek nonton videonya. Soalnya seru banget obrolannya. Yap, di part berikutnya, gue akan tanya-tanya sama ownernya terkait gimana garansi yang diberikan oleh si Bluebird ini ke ownernya, berapa kilometer si odometernya itu saat mobilnya udah didapetin sama si ownernya, gimana perawatan berkalanya, pajaknya berapa, dan lain sebagainya. Oke, sampai ketemu di part 2 ya. Gue Nugroho pamit, see ya. Oke, Yan, ini informasi dari lu sangat amat berharga banget. Akhirnya gue pribadi yang penasaran banget gimana sih pengalaman orang yang beli mobil X Bluebird tuh akhirnya bisa tergambarkan dengan baik dari lo nih. Yan, makasih banyak ya waktunya. sama-sama. Makasih banyak lo udah bersedia untuk di interview kayak gini. Makasih. Yan, gue doain lo selalu sehat nih guys. Yan ini adalah salah satu garda depan yang melawan COVID nih, karena beliau ini adalah nakes juga. Sukses buat lo, sehat selalu buat lo, dan semoga perjuangan lo juga jadi apa ya? Ya jadi ibadah tersendiri juga buat lo Yan. Yang gue salut banget, gue bangga sama lo Yan. Keren. Keren banget lo. Sampai ketemu ya. Makasih ya ngobrol-ngobrolnya ya. Salam buat keluarga ya. Ayo, sip. Assalamualaikum. Dadah. Thank you Yan. Salam.